lagi rame diperbincangkan, Ma. Kalau aku mau ngebahas tentang masalah membuka aib di dunia sosial media. Kalau Mama sebagai pendakwah, Mama sebagai perempuan, Mama melihat situasi sekarang ini orang mau terkenal ceritain aib orang atau menceritakan aibnya sendiri. Kalau Hukumnya dari haram. haram ya, Ma. Haram. Allah bilang, siapa yang di alam dunia buka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Makanya jangan suka biasakan buka aib orang. Siapa sih yang gak punya aib hidup? Jadi Mama ke bawah di saat Mama pun lagi berdakwah. Kadang kalau Mama udah memang harus berbicara tentang tegas yang nggak bisa dilanggar, nggak bisa abu-abu, Mama tegas juga jadi yang ngomongnya. Halal katakan halal, haram katakan haram, kembali ke Quran. Lu nggak terima lawan ayat, gue nyampein doang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba dengerin tuh. Ingat nggak sama kekhasan suara ibu-ibu yang terdengar tadi? Apalagi kalau lagi ketawa sama marah-marah. Nah, langsung saja bintang tamu kita hari ini, Mama Dede. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Mama sehat. Sehat sayang, kalau badannya mah lututnya doang nyeri. Benar, kemarin tuh aku sempat sedih karena dengar katanya Mama masuk rumah sakit. Ya. Kenapa itu masuk rumah sakit? HB-nya turun. Ya Allah, terus kecapean meren. Meren gitu. Terus, jadi kalau sekarang nih di usia Mama, yang Mama lagi 76. perhatikan, 76, lagi Mama perhatikan tuh apa aja, Ma? Lutut, terus apa lagi? Sebetulnya Mama nggak perhatian khusus, nggak biasa aja. Cuman badan Mama katanya kegendutan kata dokter. Oke. Berat Mama tadinya kan 82. Oke. Sekarang tinggal 73. Tapi kata dokter harus 65. Pertanyaan Mama. Mama menyumbang ke Pampam udah gede. Udah gede. Jadi menyumbang sama siapa yang Siapa yang perlu di sini? Nah itu. Tahu dokter nih. Mama nih, Gun. 8 kilo dari kamanakeun gitu tah. Nah, makanya dokter jangan cuma nyuruh-nyuruh aja kasih Ya, solusinya, harus terima Ma. sumbangan ya. Terima sumbangan. Ma, ini kan Mama ini kan terkenal dengan nama panggung Mama Dede. Ya. Tapi Mama itu jauh sebelum Mama menjadi seorang pendakwah. Mama katanya dulu itu mau jadi seorang pelukis. Begini, kalau soal pendakwah dari kecil. Ya. Karena Bapak Mama pendakwah. Ya. Jadi kami yang berenam saudara kandung itu yang 5 pendakwah sampai detik ini. Oh, jadi Masya Mama Allah. itu dari satu keluarga Mama berenam. Berenam. Perempuan semua. Cowok paling besar, yang 5 Mama anak nomor 4, yang 5 cewek. Jadi karena Bapak Mama pendakwah, jadi kalau Bapak Mama mau dakwah teh, kan sepeda aya palangan geuning. Nah, jadi dibonceng gitu tadeng-dek miring. Ya dina anu palang teh. Jadi kalau Bapak Mas mah kita nongah aja begitu-gitu. Oh, ngeliatin dari kecil. Jadi memang dari kecil memang udah ngeliatin. Dari lingkungan. Udah lingkungan. Berarti Bapak itu kalau di daerah mana, Mah? Ciamis. Ciamis. Jadi Bapak punya pesantren, punya kayak gitu-gitu juga. Nggak punya pesantren, cuma punya masjid, punya PAUD, punya madrasah, punya ini, cuma itu doang. Pesantren nggak punya. Karena di Ciamis banyak sekali pesantren. Kalau ini Igun sempat lihat gitu katanya dulu Mama bener mau jadi seorang pelukis Agung, siapa gerangan. Oke. Bener mau jadi pelukis. Bener, tuh. Ma, emangnya. Mama teh jago ngegambar. Oh, iya. Bikin komik segala macam gitu. Komik, kan. Ma? Dulu. Dia lagi SD. Nah, Mama tuh cita-cita pengen jadi pelukis. Mama tuh kan kakak yang paling besar tuh di Unpad kan, psikolog. Nah, Mama teh pengen di Unpad, pengen sekolah di seni rupa. Bapak Mama marah. Naon sia awewe ngagambar wae gitu dimarahin. Oh, diomelin. Gak boleh. Jadi dibawa sama kakak yang jadi dosen di IAIN Ciputat. Tapi sekarang Mama masih kalau ada kertas kadang tangan suka gatal, masih suka oret-oret. Ya, suka oret-oret, tapi karena tidak terlatih sekedarnya. Oh, padahal dulu tajam banget, Mah. Dulu bukan tajam, pinter. Bukan tajam, tajam pisau tahu Gun. Pisau, iya benar. Agak bisa ngebedain ya. Bener, sabarnya. Kalau tajam pisau tahu. Ya Allah. Jadi ini customer ya Mama Dedeh ini adalah termasuk pecinta koleksi baju Igun. Manja hijab Ya. bukan Gunawan. Ini dia baju Igun. Ada masukan nggak, Mah, buat Ada. baju-baju Ada. kayak Saya udah bilang sama Igun harusnya kayak baju yang lain.
selalu ada kantongnya. Ada kantongnya. Kan mamah tuh doyan makan permen, makan coklat, Iya. terus kadang-kadang suka air mata, jadi butuh tisu, jadi ada kantong. Maafin gitu. ya, Ma. Maafin kantongnya ya, Ma. Maaf. Jadi Kalau dibagi lagi udah ada kantong. iya, ada kantongnya ya. Ya Allah. Seneng banget loh. Iya. Maksudnya aku tuh kalau ternyata Masya Allahnya baju yang aku buat bisa dijadikan alat buat mama kalau lagi ngedakwah. Dipakai. Mama tuh berani pakai warna terang, warna pink, warna ungu. Maaf, Mama mah nggak ada pantangan warnanya, Ma. Pantangnya satu. Iya. Pantang mundur. Wih. Jadi mama rek hejo, rek berem, rek koneng. Nggak ada gitu, urusan nah, yang penting Pengaruhnya, Ma. buat ya, Ma. Aing mah gelis gitunya mah. Dari dulu kalau gelis. Tahun Pam, gelis tahun 70. Primadona kampus Pam. Serius, Ma. Beh. Primadona kampus. Primadona kampus. Iya. Tahun 70. 70. Anda belum lahir. Belum diadonin. Belum jadi ini kan kalau customer tahu tuh khasnya mama tuh yang pertama adalah suara ketawanya. Ya. Gimana mah ketawanya mah? Gimana mah? Kalau mama ketawa Kalau mah? nggak ada masalah masa ketawa orang kayak orang gila. Parah nih anak. Tuh ketawa kan. Aduh, ya kan. Mama pertama ketawa, kedua ngomel. Itu mah mama tuh bertahun-tahun punya acara dakwah di televisi. Ketemu sama 20 ibu-ibu 20 tahun lebih ketemu sama ibu-ibu yang nanya tuh ngalor ngidul. Nah, kadang tuh kalau keluar ngomelnya tuh karena apa, Mah? Apa pertanyaan yang nggak masuk akal? Bukan. Jadi semua orang kembali ke background kita, Gun. Iya. Jadi mamah itu lahir dari keluarga petani. Ya. Yang dimana semua kami anak-anaknya diajarkan bapak saya jadi pemimpin. Ya. Nih, ini urusin nih heller, ini urusin nih kebo, ini urusin nih beca. Jadi kalau jadi pemimpin kan kita harus tahu semuanya. Ya. Di sawah, bagaimana nanam padi, bagaimana metik padi. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ini salah, kudu begini, gini gitu. Tegas. Apalagi kan bapak saya waktu itu punya beca tuh 80. Bukan beca banyaknya nakal kan, Pam. Spare part bener dibilang rusak. Makanya bapak saya bilang, wajib kita bisa bongkar beca, bongkar sepeda. Nah, mama Jadi, bisa bongkar sepeda? bisa. Kalah lu, Pam. Widih. Emang kakak bisa? Ya enggak lah. Mamah itu orang kampung saya, Iya, benar, dididik benar. sama bapak saya, semua kerjaan wajib bisa. Ciamis proudnya, Mah. Jadi ini dipakai. Nggak ada kerjaan laki-laki perempuan sama-sama makan nasi sama sambal. Jadi wajib belajar. Kalau kita bilang nggak bisa, kenapa nggak nanya? Kenapa nggak belajar? Jadi Papa mama tuh tegas. Nah, jadi bapak saya tuh selalu bilang gini. Karena gini, misalnya ada orang metik kelapa, di blok ini ada berapa. Kita harus dihitung, catat. Ntar hilang berapa, kemana nih? Nah gitu. Detailnya, Ma. Detail. Jadi mama ke bawah di saat mama pun lagi berdakwah. Kadang kalau mama udah memang harus berbicara tentang tegas yang nggak bisa dilanggar, nggak bisa abu-abu, mama tegas juga jadi ngomongnya. Jadi begini, mama nggak warna-warni kayak baju lu pade, nggak semua ada koneng hijau merah biru, nggak ada. Nggak bisa. Ada. Halal katakan halal, haram katakan haram, kembali ke Quran. Lu nggak terima lawan ayat, gue nyampein doang. Begitu. Hukum agama nggak tahu terlihatnya menawar. seperti marah-marah, padahal mah tegas gitunya mah. Punten sekali lagi. Walaupun kalian mamah marah-marah, sebetulnya mamah tidak pernah marah-marah. Bukan marah, itu mah ngomelnya, Mah. Cuman dengerin antara marah sama terserah lu deh. Yang jelas background orang tuh menentukan bagaimana karakter orang. Bapak mama punya gilingan padi 2. Ini gilingan padi, ini bapak mama, ini gilingan padi. Jadi suara kita bersaing dengan gilingan padi. Kalau pelan-pelan, naon gitu. Kedengeran. Jadi bukan marah-marah, bukan ngomel, biar kedengeran. Jadi puluhan tahun hidup dengan heller 2 kiri kanan, karakter kita semua ngomongnya Heller keras. tuh berarti suaranya tuh kalau ibarat kata Gilingan padi, genset, Pam. Ya, berisik, kencang ya, Ma ya. 2 kiri kanan. Jadi kalau papa minta apa-apa juga di rumah teriak pada waktu Ya, itu. semua. Bapak saya, saudara saya yang 6 tuh semua ngomongnya nggak ada yang pelan. Kencang. Mah sebagai seorang pendakwah ya, ada nggak sih Mah misalnya dakwah di tahun, misalnya contoh ya Mah di tahun 95 itu rata-rata topiknya apa? Tahun 2000-an itu permasalahannya apa? Kalau sekarang nih Mah tahun 2026 ya kita ya. Apa sih yang menjadi topik permasalahan yang sering dibahas di sekitar acara-acara dakwah Mama? Kalau mama begini ya. Mama nanya sama Mia, Mia besok nenek di mana? Di sini nek. Judulnya naon? Kadang-kadang mereka nggak tahu kan. Nah datang aja, kita ada spanduk. Nih judulnya ini, baru kita kupas. Jadi
tidak ada khusus tahun ini apa, tergantung kebutuhan mereka. Tinggal kebet aja kan. Gitu. Jadi nggak ada spesifik di Nggak tahun ada. ini biasanya ngebahas apa. Karena gitu. variatif kan. Tiap orang, tiap permasalahan beda-beda. Tiap kampung, tiap ada acara itu kan mereka tergantung maunya mereka. Iya, Jadi iya, mama iya, ikutin aja kemauan mereka. Tapi Masya Allahnya kebutuhan. dengan mama itu menjadi seorang pendakwah di usia sekarang, ingatan mama juga insya Allah dijaga sama Allah ya Ma? Alhamdulillah, kembali kepada kita Gun kan. Peribahasa bilang, Allah bisa karena biasa. Kita biasakan baca Quran terus tiap hari, tidak ada kosongnya. Jadi alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk diingat gitu. Ya Allah. Diulang. Itu yang mama paling bersyukur ya. Mungkin biasanya yang seusia mama tuh udah mulai lupa, udah mulai nggak inget, ya kan Ma? Ingat mama kalau belum makan aja ingat apa? Ya Allah. Ma, ini nih sekarang Kawan. lagi rame diperbincangkan, Ma. Kalau aku mau ngebahas tentang masalah membuka aib di dunia sosial media. Kalau mama sebagai pendakwah, mama sebagai perempuan, mama melihat situasi sekarang ini orang mau terkenal ceritain aib orang atau menceritakan aibnya sendiri. Hukumnya haram. Haram ya Mahir. Haram. Karena kita wajib menutup apapun rahasia kita. Itulah kenapa Gun, kalau kita haji itu kan ngambil di Muzdalifah, ngambil batu tengah malam kan? Ya. Iya kan? Tengah malam. Kenapa? Hikmah yang kita ambil. Kenapa tengah malam? Biar orang nggak tahu. Artinya apa? Kita wajib punya privasi. Rahasia hidup kita, rahasia pribadi kita, jangan sampai orang lain tahu. Itu hikmah dari kenapa kita ngambil batu di Muzdalifah waktu haji tengah malam. Kita makanya kalau lagi sholat sama Allah, kita lagi berdoa, kita minta sama Allah, ya Allah tutupkanlah aibku. Betul. Iya kan? Dengan cara Allah bilang, siapa yang di alam dunia buka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Makanya jangan suka biasakan buka aib orang. Siapa sih yang nggak punya aib hidup? Benar-benar. Ya. Gitu. Tapi Tutup kan sekarang orang mah kalau di sosial media, kalau misalnya ada postingan apa gitu, orang lain itu kan pada suka ikut campur mah, masuk komen-komen gitu. Bahkan biasanya yang komentar itu sotoy, lebih tahu daripada kita individu kita. Lebih paling Kita kali yang tahu. diomongin, jadi netizen maha benar. Dan itu salah dalam Kasih Al-Quran. tahu mah, coba mah. Coba, Anda silakan lihat Bani Israel ayat 36. Aha. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong sembarangan. Apalagi yang kalian tidak tahu tentang permasalahan hidup mereka. Karena telinga, mata, hati semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu ditekankan oleh Al-Qur'an. Jadi udah kita ngegosip haram, Haram. kita ngomongin orang masih katanya, Iya. kirain. Itu kata orang gue lihat padahal henteu. Enggak. Orang gue lihat padahal henteu. Kan hayang dicabok jelema kitu. Kesebel. Iya. Haram kata Allah juga. Iya, sekarang kan juga lagi rame nih mah tentang berita-berita Naon? perceraian. Ya kan pasca perceraian tuh jadi huru-hara dan jadi konsumsi publik. Iya kan? Sedangkan kan maksudnya kalau di Islam juga ya sebenarnya Allah juga mengharamkan yang namanya perceraian ya. Punten ya. Hukum perceraian itu beda-beda. Ada yang wajib. Mana bercerai yang wajib? Kalau suami istri dipersatukan, jadi berantem, saling menyakiti, suami menyakiti istri. Istri nyakitin suami, justru wajib hukumnya bercerai. Oke. Yang kedua, sunat cerai. Mana? Kalau perempuan salah ya. Kalau diponis. Si mama. Sabar ya Pak. Iya, iya. Kalau perempuan ya itu tidak punya harga diri, boleh diceraikan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah saya punya istri cantik, tapi kalau dipegang sama laki-laki tidak menepisnya, dia diam aja. Rasul bilang ceraikan dia perempuan murahan, itu namanya jawilem, dijawi langsung gelem. Oh berarti kalau perempuan tuh di luaran sana nggak boleh gampang dipegang Uwak-uwak orang, dipegang orang. nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh. Itu sunat diceraikan karena dia perempuan tidak punya harga diri. Tapi kalau lakinya yang lain, kalau lakinya sendiri mah gimana? Mah? Maksudnya? Kalau di pihak laki-lakinya gitu kan, itu kan kalau perempuan Haram bercerai kalau istri sedang head. Haram bercerai kalau istri sudah head, kemudian udah keramas, tapi habis digauli itu haram. Oh jadi misalnya pasangan suami istri habis berhubungan badan. Udah keramas, udah head,
Ah, Kan lagi ada haram berhubungan badan. Iya. Nah, terus udah suci, udah bersih, berhubungan nih. Habis itu dicerai haram. Karena ya bisa enak jadi banget laki ini hamil. masa abis kelar itu dicerai Makanya mah. kurang ajar kan jadi laki. Yang gitu udah jedaki makanya loh. Oh sabar mah. Ember loh. Kan mewakili laki Lu dengerin yang pada Dengerin orang berumah tua tangga, ngomong. iya Ember. kan? Ma, tapi ya ini kalau misalnya mama ngelihat di kasus-kasus perceraian, kasus rumah tangga, yang selalu menjadi korban adalah perempuannya. Betul. Tapi sebenarnya dalam penerapan yang mama, penglihatan mama, sebenarnya nggak semuanya perempuan yang menjadi korban kan, Ma? Tidak, tergantung pribadinya Tergantung masing-masing. kasusnya juga. Ha-ha. Karena gini ya, pernah nggak Pam-Pam ama Igun ngelihat orang yang nikah? Ya. Nah, Oke. Suami yang baru ijab kabul, kan bacaan taklik talak. Ya. Pernah dengan taklik talak? pernah. Di antaranya, Saya gauli. kalau saya gauli, Ya kan ada saya gauli istri saya gitu kan. Berapa hari nggak digauli. nah berarti itu baru benar. Yang tadi pertama salah. salah. Ha-ha. Yang kedua Sabar, benar. Bu. Ha-ha. Koreksi dong dari Koreksi, orang tua, ya, jangan ya, marah ya, kalau ya, dikasih enggak orang tua. marah, senyum nih. Nggak boleh mah. Ya. Nggak boleh. Kalau saya tidak berikan nafkah kepada istri 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Oke. Kalau saya meninggalkan dia 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan nafkah batin 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istri KDRT, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Jadi istri pakai ini, pakai otak. Kenapa pakai otak? Coba lihat di dalam surat Ali Imran 151. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang, betul nggak? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia, coba Pam, diri, Pam, diri, kamu diri. Diri. Oke. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang di atas? Kepala. Artinya kata Allah, kalau kalian manusia duduk lagi. Kalau kalian manusia, hidup kalian pakai otak, jangan pakai nafsu. Kita perempuan punya otak di atas. Kalau kita disakiti suami, diam aja, otak lu nggak dipakai. Kalau kita disakiti oleh suami, kita tidak terima, gugat cerai dong ke pengadilan agama. Jelas nggak? Tapi kan katanya kalau perempuan itu kan juga harus nurut apa kata suami. Suami yang mana dulu? Oh, ada penjelasannya lagi. Ada penjelasannya. Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan perempuan sujud di hadapan suaminya. Cuman Islam melarang. Makhluk tidak boleh sujud dengan makhluk yang lain, tapi cukup menghormati suaminya. Suami yang mana? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa hiyarukum lisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian dengan istrinya. Suami begitu. Kalau suami yang nyebelin, ngapain diturutin? Ada aturan, jangan ketawa Pam. Iya Iya, benar kan, berarti- Ma. Berarti jangan dipenggal-penggal ya, Maya, kalau kayak gitu. Makanya kalau sepotong-sepotong nggak enak, utuh. Utuh. Jadi Hadisnya. sebenarnya Al-Quran itu juga udah luar biasa banget dari Udah ngatur. ayat ke ayat tuh nggak selesai ya, Ma. Ada lanjutannya Betul, lagi. lanjutannya. Mau tahu apa lagi? Ada lanjutannya lagi gitu Makanya ya, Ma. gini Gun, kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, gitu Allah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya ngaji, pakai Quran, pakai hadis Nabi, begitu. Ma, Naon? betapa pentingnya kalau kita mau menikah itu ada penyuluhan atau ada pendidikan sebelum pra pernikahan tuh menurut Ada. Mama penting nggak? Penting. Karena harus belajar jadi suami yang benar bagaimana, begitu. Kan ada penataran itu sebelum pernikahan itu di KUA. Ada penataran. Oh jadi nggak langsung kawin Enggak. apa adanya gitu ya? Belajar dulu minimal globalnya. Suami begini loh, istri begini loh, kewajibannya, haknya begitu. Oke. Mas, sekarang ini kan lagi nge-trend kalau misalnya sekarang ini kita harus akuin bahwa zaman dimana mencari pekerjaan itu susah. Iya kan? Mungkin perempuan-perempuan sekarang banyak yang lebih beruntung karena punya pekerjaan, sedangkan laki-lakinya tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau menurut Mama, sebagai perempuan yang menjadi tulang punggung di keluarga, sedangkan laki-lakinya nggak punya pekerjaan, menurut Mama gimana? Maaf, kalau kamu bilang baru sekarang salah, coba silahkan lihat. Di dalam Al-Baqarah 158, Inna sofa wal marwata misalnya. Kan kalau kita haji kan, sa'i. Kalau kita umroh, sofa marwah kan. Ya. Itu gambaran kehidupan di alam dunia. Laki-laki kayak perempuan, kayak di dunia aja bekerja, berusaha. Itu kan Siti Hajar kan.
Siti Hajar itu 4.000 tahun yang lalu. Suaminya Nabi Ibrahim pergi ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Siti Hajar baru melahirkan, susunya kering, berbekal minum habis. Dia aus, anaknya aus. Perempuan yang bernama Hajar 4.000 tahun yang lalu nggak tinggal diam. Lari ke sofa nyari air gagal, bangkit. Lari ke Marwah gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itulah perempuan. Jadi salah kalau Igun bilang baru sekarang, dari dulu tahu. Oh, dari 4.000 tahun udah ada cobaan di dunia itu. Makanya Bukan laki udah ada perempuan cobaan, lu salah ngomong. gimana mah? Dari dulu Allah udah mengajarkan manusia wajib bekerja, baik laki-laki perempuan. Coba istri Nabi Siti Hadijah. Balance ya maksudnya Mah ya. Pengusaha yang sangat hebat. Jadi kalau Igun bilang baru sekarang perempuan mereka, tidak, dari dulu. Tuh lihat Siti Hadijah kan pengusaha hebat. Nabi satu dari pegawainya sekian ribu daripada Siti Hadijah. Artinya bukan baru sekarang, dari dulu. Ya. Tapi kan sempat beberapa tahun yang lalu perempuan kan didiskriminasi. Kalau laki-laki yang lebih menonjol, perempuan nggak menonjol. Kenapa? Orang yang ngomong seperti itu Islam KTP, nggak ngerti Quran. Karena di dalam Al-Quran laki-laki perempuan sama. Coba kalian lihat dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kalian manusia asalnya dari laki-laki perempuan. Dijadikan laki-laki perempuan yang banyak untuk saling kenal mengenal, saling bergaul dengan baik. Untuk dagang, untuk usaha segala macam. Yang mulia di antara kalian adalah orang takwa. Jadi bukan laki-laki mulia, perempuan mulia, tidak. Yang takwa itu yang lebih mulia. yang lebih mulia. Begitu kata Allah. Asal kejadian kita juga sama. Makanya Al-Quran tidak mengatakan laki-laki lebih mulia, perempuan lebih mulia. Tidak. Coba kalian lihat dalam surat Al-Isra 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa ja'alnakum fiha ma'i. Walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan turunan Adam. Tidak dibilang aku muliakan laki-laki, aku perempuan. Tidak. Tapi turunan Adam. Bagaimana Allah memuliakan anak Adam yang laki-laki perempuan? Di antaranya kalau kita mati, baik yang mati laki-laki maupun perempuan, maka orang hidup punya 4 kewajiban. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Sama haknya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Aku angkut mereka anak Adam di lautan, di daratan. Yang naik kendaraan pesawat terbang, kapal laut, kereta api, laki-laki naik, perempuan naik, itu haknya sama. Oke. Di hadapan Allah tidak beda. Nah, jadi Mah misalkan Mah di dalam pernikahan kan ada nih yang punya pola pikir, oh suami aja yang kerja, istri mah di rumah aja gitu. Itu kembali Ya kepada nggak apa-apa kalau suaminya mampu, Iya. cukup. Iya. Oke. Kesepakatan bersama. Kan beda-beda. Pola berpikir orang nggak sama, Pam. Beda-beda. Kebutuhannya masing-masing ya, Ma. Betul. Kalau Cuman- suami biasa cuman bisa kalau kerja, lihat Al-Quran, sekarang kita begini, nggak usah jauh. Apakah laki-laki perempuan pendidikannya beda? Tidak kan? Mamah nih, perempuan. Emak-emak kita nih, kalian perempuan, disekolahin TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Pam S berapa? Satu. S1. es mambo dia. S1 aja ada pilek, bagaimana S2? Jadi masa begitu nikah langsung tinggal diam di rumah? Mati akal dong. Iya, harus ada usahanya, Ma. Ada usahanya. Ngapain kek? Buka butik kek. Oke. Jualan kudungan kek. Ngambil dari manja. Kita nggak masalah. Jualan makanan kek. Tidak masalah. Yang penting diberdayakan. Kalau semakin banyak penghasilan, semakin banyak orang kita bantu. Begitu pola berpikirnya. Berkah jadinya ya, Ma. Ya, Betul. insyaallah ya. Banyak sedekah. Tapi mungkin kan kalau misalnya istri yang nggak boleh kemana-mana, suaminya punya kecemburuan yang luar biasa. Bisa Tapi jadi. kita harus hati-hati juga dengan kata cemburu. Biasanya kalau kayak gitu istrinya nggak boleh kemana-mana karena lakinya di luaran merajalela. Gentayangan. Gentayangan. Ya kan, jadi dia nggak kepengen kelakuan Ketahuan. bininya Ember. ketahuan. Jadi lakinya wah. Jangan keluar ya. Lu jangan keluar, lu di luar bahaya udah. Ya biar dia nggak tahu Kalau apa yang keluar, tahu dilakuin gue, sama kan. suaminya. Oh. Gitu, Pam. Tapi berarti istri ibaratnya nggak terlalu wajib untuk membantu perekonomian suami ya, Ma? Nih, dengerin ya. Mm-mm. Kalau suami kalian napai keluarga hukumnya wajib. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. An-Nisa 34. Laki-laki kepala keluarga. Laki-laki dilebihkan oleh Allah. Punya kewajiban memberikan rezekinya kepada istrinya. Kewajiban. Tapi kalau para istri
memberikan biaya hidup buat keluarganya itu sedekah. Nilainya lebih tinggi daripada nafkah Oh, wajib. sedekah. Sedekah. Nilainya lebih tinggi daripada Jadi nggak ada nafkah wajib. keharusan perempuan tuh menafkahi istrinya, suaminya ya, Ma? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali kalau suami kurang ajar. Kalau gue punya laki begitu nganggur buang ngapain? Ngapain punya Nih, laki? Oke, ini coba ya. Ini kan kameramen kita, ini kan laki-laki yang sudah pada berumah Mana tangga. ya, saya laki? Kita tanya Mama ya. Nah, ayo. Ma, tanya dong, Ma. Ayo, siapa yang mau nanya? Ayo, cepat. Ayo Yang mau nanya dapat 500.000. Tuh. Ayo. Belum Yang nikah udah lu. menikah. Oke, ayo sini, maju. Maju. Boleh ya, Ma? Sok. Boleh ya, Ma? Kasihan ada yang belum nikah Nih. loh, Kak, mau nanya. Pertanyaannya boleh minum nggak? Boleh minum dulu, Ma. Nih, 500.000 pertama nih. Pakai mic. Oke. Nih. Ngomong keras aja. Oke, nama. Nama Niko. Niko. Iya. And ini Kak Oko. Niko. Iya, Nika. Kalau Mau nanya kalau apa sama Ina Mama? diganti A, Nako. jendela. Ayo, mau nanya apa sama Mama? Kalau gaji harus dikasih ke istri nggak, Ma? Ini ya, tadi kan Mama bilang. Dulu mohon maaf, Ma. Oke. Aku punya supir, Ma. Dia hari itu gajian, hari itu gajinya dikirim sama istrinya semua tuh gimana, Ma? Oke, dengerin kalian semua yang di suami. Mana suami nih? Tuh, Ma, adik-dik, Ma. Mana? Jadi kalian para suami harus tahu ayatnya. An-Nisa 34. Heeh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga, qawam, pemimpin keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban berikan sebagian rezekinya, nggak semuanya. Kenapa? Sebagian. Suami punya kebutuhan, beli bensin, ganti oli, bayar Ngasih tol, orang makan tuanya. kasih orang tuanya. Benar, begitu. Jadi berarti Jadi agama salah juga kalau- nggak menyarankan kalau gaji semua full dikasih ke istrinya ya, Ma? Kalau seorang istri, gaji suami diambil, insentif diambil, kemudian SPY diambil, uang bonus diambil, uang transport diambil, kurang ajar tuh bini. Artinya dia nggak ngerti Quran. Tuh. Kalian Oh, itu ketawa malah nggak silakan. ngerti Quran, Ngerti Quran say. itu. Dengerin Anda tuh, silakan Karina. lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Napakah yang terbaik dikasihkan pada orang tua yang nyari duit. Orang tua pasangannya, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir, miskin, ibnu sabil. Jadi kalian nih laki-laki nih, bini asal cukup makan, pakaian, tempat tinggal, malu bagi duit. Lu kayak begini kan emak lu gara-gara. Oh. Jangan jadi bini juga langsung diambil semua. Lu mikir, laki lu nggak keluar di belahan batu kan? Ada emaknya yang mengandung, melahirkan, yang nyebokin, mikir. Tetap harus ada itunya. Cuman yang mamah aneh nih, Pam. Ada anak laki-laki ngasih duit sama emaknya. Ngumpet-ngumpet biar bininya Takut nggak tahu. ketahuan istrinya. Itu nggak boleh ya, Bininya Ma? kemasukan setan. P-E-P-L-I-T. Pelit. Nah, kalian lihat Al-Baqarah 268. As-saitonu yaiduful faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan. Menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan. Menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, meregese, buntut, kasiran. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah Maha Kaya karunia-Nya. Jadi kalau ada orang pelit, itu kemasukan setan. Ya Allah, zubillah min jali. Tapi kalau dibalik, mah, kalau misalkan Hmm. ada suami yang udah nikah tapi masih dikontrol sama orang tuanya, ibunya misalkan kayak Suaminya punya pendirian. Gua udah dewasa, gua udah kawin, punya bini. keluar Jangan dari dikontrol. rumah, makanya keluar dari rumah ya, Ma? Makanya begitu nikah keluar dari rumah, walaupun ngontrak sekamar, jangan serumah nyusahin. Kan rumah punya gue punya aturan rumah gue. Oh gitu. Jangan nyalahin mertua, lu aja yang numpang rumah gue, mikir dong. Oh, berarti itu tetap harus balikin ke suaminya lagi, harus tegas, mah. Iya, harus tegas begitu nikah pisah rumah walaupun ngontrak sekamar. Makanya lu kasih Kunumi, tahu. selentang tuh. Rumah sendiri, rumah mertua Iya. kan rumah Dia kita. tinggal di rumah mertua, Ma. Ih, amit dia nggak tahu. Oh, bukannya keluar, kasih tahu dia. Kasih tahu. Hah? Suruh ngontrak rumah. Misah walaupun Ada mama. sekamar. Ada mama. Iya. Berapa tahun dia kawin? Nggak ada, mah, belum. Hah? Jangan. Dia. Iya. Normal. Makan sampai aku bilang gini, dia sama pasangannya, mah. Dia bilang gini, dia nih suka telat-telat makan. Karena- susah makan, cari cemilan susah. Tahan dulu ya, Mah ya. Ini biar ada solusinya. Nih pegang. Nih, Nah, biar Ya. nggak telat makan, mah. Mama boleh nggak? Mama Boleh, boleh, Mama kantongin, boleh Mah. Oh, ya. ditawarin dia doang, Mama dia kan enjoy, tamunya. Mama enjoy ya. Customer buat kalian yang tidak telat supaya tidak telat makan, tidak sakit perut, sakit lambung karena kelaparan,
harus punya ini dimanapun. Karena ini cemilan sat-sat anti ribet, ini pasti jadi solusinya. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Yeay. Ini itu salah satu varian dari Dilan Matcha series. Betul. Ya. Dan ini juga salah satu sponsor di film Warkop DKI. Weh Cico, ya. Kita cobain boleh ya? Boleh, Mau ya. cobain juga? Bismillahirrahmanirrahim, Ma. Bismillahirrahmanirrahim, Ma. Ini mah benar-benar satset anti ribet rasa matcha, Ma. Bismillah. Gimana, Pam? Ini enak banget nih, Ma. Si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini, Ma. Enak banget emang. Ya pasti dong Pam-Pam, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini tuh punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha. Nah, selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan yang anti ribet nih, Ma. Jadi customer jangan lupa di stok yang banyak. Di rumah, di mobil, di tas, di motor, pokoknya di mana aja. Kalau mau makan, tinggal makan aja, tinggal ambil tanpa ribet. Betul banget, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang sampai hati. Bawain buat di mobil. Bawain buat di mobil. Ma, mau tanya sama Mama. Kalau Islam itu mengajarkan kita untuk terus belajar dan mengupdate ilmu pengetahuan nggak? Betul. Iya kan? Salah satunya bahasa Inggris. Rasul mengatakan, Ya. minal mahdi ilal hadi. Dan Ya. dilahirkan sampai mati. Iya. Kedubang lah. Jadi jangan pernah capek atau lelah untuk belajar. Tidak ada. Betul. Sama halnya tentang bagaimana caranya untuk bisa belajar bahasa Inggris, Ma. Ya. Nah, karena ini penting banget karena bahasa Inggris bisa dijadikan bahasa kedua selain bahasa Indonesia. Betul. Kalian bisa belajar bahasa Inggris di English is Easy. Wow. Ya. Jadi ya, Pam, Coba kita Pam tuh... ngomong bahasa Inggris. Oh, it's okay. Nah, jadi... Sepotek. Betul, Ma. Jadi kita itu bisa pede ngomong bahasa Inggris cuman dalam waktu 3 bulan. Oh, ya. 3 bulan Nah, aja ya, Kak, ya? hebatnya kalau dalam 3 bulan itu belum pede juga, ada garansi dapat kelas lanjutan gratis. Nah. Metodenya gimana, Pam? Metodenya simple, nggak pakai ribet, nggak pakai grammar nih, Mas. Yes. Dan yang pasti customer bisa coba demo gratis di englishiseasy.com. Mah, Nah, Mama lagi, pernah Ma. dengar nggak sama istilah cowok mau kondo? No kondo itu yang sok tahu ngatur ya. Iya, modalnya Modal yang nggak koprol punya modal doang. apa-apa dalam rumah tangga, Modal kolor. Ma. Modal kolor doang. Iya. Betul, Ma. Kalau menurut Mama tren seperti itu bagaimana, Ma? Nyebelin. Kalau gue jadi perempuan nggak bakal dipilih cowok mau kondo. Mendingan nggak punya laki. Ini. Apa fungsinya punya laki? Berarti sebagai perempuan tuh kalau misalnya mau menikah bener harus dicek laki itu kerja apa, sebulan uangnya ada berapa. Betul. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya Makanya begini. bagaimana? Rasul bilang, tunkahul maratali arba'in lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palika bidati dini taribat kaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau sengsara. Kenapa? Kalau laki-laki milih perempuan, perempuan milih laki-laki buat pasangan, cuman kaya tanpa agama menderita batin. Iya. Kalau hanya yang mereka pilih, cuman turunan Menak, turunan Raden, turunan bangsawan, turunan kerautan tanpa agama menderita batin. Kalau cuma cantik tampan, tanpa agama menderita batin. Kenapa? Cantik tampan ada batasnya. Betul. 20, 30, tua, 40, 76, ngeok jalan aja gua susah. Makanya jangan itu. Tapi ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Ya. Karena banyak yang ngerti agama tapi nggak diamalkan. Iya. Itu pilihan Berarti yang kalau benar. orang menikah lihat harta tuh juga sah-sah aja ya, Ma? boleh. Bukannya kita matrenya, Ma. Bukan, Kita rasional. juga nggak mau hidup susah dong, Ma. Betul, Apalagi- tapi Allah berjanji Iya. dalam An-Nur 32. Kalau anak laki-laki itu gak punya duit, hanya buat sendiri, nikah niat karena Allah, Allah jadikan dia kaya, maksudnya cukup buat ngebiayain bini. Kalian lihat deh, yang belum pada nikah, punya duit buat dia doang. Begitu nikah niatnya karena Allah biar nggak zina, rezeki buat bininya ada. namanya rezeki pernikahan. Betul. Ya, Ma. Terus punya anak, rezeki buat anak juga ada. Makanya coba kalian lihat Bani Israil 31. Wala taqtulu auladakum khasyat imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian takut miskin. Aku yang ngasih anak kalian rezekinya, aku yang ngasih rezeki buat kalian orang tuanya. Itu janji Allah. Ya. Makanya kalau untuk suami-suami di luaran sana yang dulunya gembel, sekarang udah sukses, harus ingat di situ ada doa istri di dalamnya ya, Ma? Betul. Ya. Ya Yang kadang kalau udah sukses juga istrinya juga ditendang ya, Ma. Alah, Ambil belagu, istri yang baru kalau belagu. kurang ajar.
terlalu jauh, Borju. Sabar kalian ibu-ibu. Bapak Haji. Bapak Haji. Oh, ibu-ibu. Ibu di sini maksudnya. Iya benar. Nah, tapi Mah, misalkan kalau ada cowok nih udah nikah nih, wajar nggak sih kalau mikirin keluarganya dulu nih Mah? Misalkan kalau ada keluarganya di mana gitu, Di susah, Ciamis, Lampung. let's say gitu ya. Terus ngegrogotin ke cowoknya itu mulu, ngerongrongin gitu Mah bahasanya. Kalau minta sekedarnya wajar. Oke. Bahkan harusnya kalian anak laki-laki, orang tua nggak perlu minta, sadar, nih mah buat berobat, nih mah buat haji, nih mah buat beli sembako. Harusnya begitu tanpa diminta, kalian mengerti karena kewajiban. Oh, tapi kalau buat kayak keluarga lainnya Mas, kayak Misal. misal adiknya gitu. Kalau memang dia ada dan mereka membutuhkan, kenapa tidak? Karena sebelum menikah dengan kalian para istri, kan si kakaknya ini adiknya yang perempuan, kakaknya yang perempuan, boleh jadi ngirit jajan buat adiknya sarjana, boleh jadi ngirit beli baju buat adiknya biar kuliah. Kan mereka udah ngalah. Makanya begitu punya duit, bagi dong kakaknya adiknya. Tanda terima kasih, tahu diri, jangan duduk melulu, pegel. Makanya kalau misalnya dalam rumah tangga itu mungkin ada baiknya juga namanya transparansi mengatur keuangan rumah Keuangan, tangga. itu yang paling baik. Iya kan? Iya kan, karena maksudnya Bisa, jangan sampai istri juga jadinya bete karena kok kayaknya buat keluarga lebih gede gitu kan. Harusnya itu, tapi sulit. Seperti yang Ibu bilang itu sulit. Kadang-kadang suaminya rada ego, istrinya rada ego. Yang benar emang begitu. Harus ada keterbukaan. Iya. Makanya kata para ulama, kalau rumah tangga pengen samawa ada 4 T. Tahabub, saling cinta mencintai. Suami cinta istri, cinta suami. 2, ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dan kebaikan dan takwa. Yang ketiga, tasawur, bermusyawarah. Ada masalah musyawarah. Musyawarah. Yang keempat, ta'afi, saling memaafkan. Suami salah maafin sama bini, bini salah maafin sama suami. Itu syaratnya 4. Jadi ini tuh mungkin yang tadi Mama ngomong itu ibarat kata komunikasi lancar. Betul. Ya. Kalau berumah tangga komunikasinya bagus, ya insya Allah juga setiap ada permasalahan selalu ada jalan Dimusyawarahkan, keluar. aman. Cuman setan ngegoda. Kenapa? Rumah tangga ibadah yang paling lama. Setan pasti ngegoda. Gak suka tuh setan. Iya, orang setan nggak suka bahagia. dengan orang bahagia. Emang Digoda dengan setan tuh ya, Mah, ya. dengan berbagai Gak bisa cara. ngeliat orang bahagia ya Ember. Ember tuh setan emang. Ember, ngegoda terus. Apa lo mau nanya apa? Tuh, tapi kan Mah. Coba Mah, ini bisa diomelin Mah. Ya. So tahu nih dia mau nanya-nanya nih. Naon. Nah, kalau suami nih Mah minta izin lagi sama istri karena alasannya nggak puas diranjang atau nggak bilangnya buat ngindarin zina, itu gimana? Oke, biasanya, Mah? kalau kamu bilang suami merasa ngebahas di ranjang, kamu lihat dulu. Istri kamu kecapean enggak? Ada pembantu enggak? Nyuci sendiri, bebenah sendiri. Yang kita kebanyakan bini jadi pembokat. Nyuci dia, bebenah dia, nudiska dia, ngapa dia. Sampai rumah udah sampai suami pulang dia udah lempar. Makanya, jadi dengerin. Kata Nabi, bukan kewajiban istri. Kewajiban istri menuruti kebutuhan biologi suami. Makanya kerjaan nyapu, ngepel, bebenah, nudiska, itu kerjaan suami. Cari pembokat, ngurusin kerjaan itu. Jadi Ya, tiap kalian butuh bini, udah ready. Begitu. Nah, tuh. Justru nih kalau aku belajar dari mamaku ya, seorang istri itu di saat suaminya pulang ke rumah, Udah istri wangi. itu dalam keadaan wangi, cantik, Betul. menyambut, Ya, ya. bukan Hari bawa ini mah kalau terasi, dia neriska, bukan bawa apa gitu ya. Ngepel, pakai daster, nggak pakai BH, deblok. Deblak-deblok, iya kan? Berarti salah nih kalau- Ngaburayutnya mah. Yang salah lakinya. Ya, misalkan kalau ditanya, lu punya kriteria istri seperti apa? Gue pengen istri yang pintar masak, Oke. terus bisa bebenah rumah. Nah, emang pembantu. Nah, itu salah berarti dong. Salah tuh. Maaf. Salah lu. Kalian juga ngomong nggak apa-apa ketawa. Ini budaya kita Tuh, salah. nggak boleh kan, Ma? Budaya. Kan suka ada bilang istri itu wong winking. Tahu nggak artinya? Apa tuh, Ma? Orang yang di belakang. Seolah-olah perempuan itu nomor 2. Makanya orang Jawa punya falsafah. Swarga nunut, neraka katut. Gua jadi bini, swarga nunut, oke. Neraka katut, ngapain gua katut? Ngerti nggak lo? Bengong begitu, kok lu kayak nggak ngerti? Lagi Lu paham Orang nggak? paham nggak? Swarga nunut. Ke surga nunut jadi bini. Neraka katut ikut. Kalau gue paham, swarga oke nunut, neraka ngapain teh katut-katut. Ogah ukut ke neraka gue mah. Gak mau gitu. Jadi salah dalam agama tidak begitu. Ma, ini Pampa mau nanya lagi, Ma. Ma, kalau di Quran itu kan dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Betul.
kalau sampai di akhir hayatnya dia belum menikah, iya kan? Itu gimana mah? Dia Artinya dia tidak berusaha. Karena dia Allah udah yang usaha mah, sumpah dia usaha mah. Oke, maaf, usahanya nggak maksimal. Anda silakan lihat An-Najm 3940. Wa an laisa lil insani illa masa wa anna sa'yasaufa yura. Kalian manusia nggak dapat apa-apa kecuali usaha yang kalian kerjakan, dan Allah tunjukkan hasil usaha kalian. Kalau bilang maksimal berarti tidak maksimal. Masih Om belum. ngomong Tapi doang. ada zaman sekarang mah pemikiran-pemikiran yang modern, banyak orang yang pertama nih, misalnya dia memang berprinsip dia nggak mau menikah. Yang kedua udah menikah dia nggak mau punya anak karena apakah dia nggak suka punya Child anak, free. apakah dia memang mau hidup berdua aja. Ya itu kan sebenarnya kita harus menghargai Pilihannya mereka. pilihan mereka kan, Ma. Sorry ya, harga yang mana dihargai? Oh gitu. Mereka muslim tapi nggak ngerti Islam, nggak ngerti Quran. Kalian lihat dalam Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubus-sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hal musawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandang manusia. Manusia normal siapapun selama otaknya normal menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok normal. Yang normal mana? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Itu abnormal. 2. Manusia normal pengen punya anak. Artinya kalau manusia menikah tidak punya anak, kata Allah otaknya nggak normal. Ini Quran. Tidak bisa dibantah. 3. Manusia pengen jadi orang kaya. Ya nggak mau kaya. Mau kaya nggak? normal. Ya. Mau. Iya. Enak kalau kaya kita bisa sedekah. Bisa sedekah, nggak berhenti-berhenti. Dan yang namanya Islam, kalau pengen kaya bukan dengan nabung. Bang bingbung yuk kita nabung. Nggak bakal kaya nabung ditaruh duitnya. Mending sedekah. 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 Jadi berputar gitu ya, Ma. Iya, melimpah ruah kita kalau banyak sedekah. Terus yang keempat, kendaraan. Yang kelima, peternakan. Yang keenam, sawah ladang. Walika mataul hayati dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan yang di dalam dunia kepada tempat kembali yang baik. Raih yang 6 tapi mikir, saya meraihnya dengan cara yang Allah ridho apa enggak, begitu. Mah kalau tadi Mama bilang biar kita makin kaya kita banyak sedekah. Betul. Menurut Mama, sedekah itu lebih baik kita sedekah dikit tapi rutin atau sedekah banyak tapi jarang-jarang? Banyak tapi rutin. Ya itu lebih baik ya Mah ya. Iya. Itu baru gong ya, Ma? Iya. Nih, makanya mengajak kalian. Zakat 2,5%, sedekah 30-50% nggak bakal miskin. Cobain. Masya Allah. Makin melimpah ruah. Yang orang Sunda bilang, bro di juru, bro di panto. Ngalah di tengah imah itu terbukti kalau kita banyak sedekah. Tidak ada kekurangan. Semua yang kita butuhkan aneh tapi nyata, kok langsung ada depan mata. Tidak mustahil. Dia bisa begitu ya, Ma? Betul, karena Allah berkehendak diikuti oleh kita. Bahkan Nabi bilang, segera kalian sedekah. Musibah tidak pernah mendahului sedekah. Ngerti maksudnya? Semua orang punya musibah. Tapi kalau kita banyak bersedekah, kata Nabi, musibah tidak pernah memberi sedekah. Kalau orang yang banyak sedekah, musibah datang tertahan dengan sedekah kita. Makanya makin banyak sedekah, makin jauh musibah datang kepada kita. Walaupun ada ringan. Tapi ini aku juga sempat dengar katanya kalau orang yang ibadahnya bagus, cobaannya lebih banyak daripada Betul. orang yang enggak ibadah, Ma. Kan, Igun pernah dengar nggak? Makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kan? Coba, Igun seperti ini ujiannya pasti hantamannya banyak. Kalau tidak mau kena ujian, tidak mau kena angin jadi rumput, tapi diinjak orang punya harga diri. Beda kan harganya? Orang yang banyak ujian. Semua orang punya ujian. Kalian lihat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang hidup pasti kena ujian. Ada yang buruk, ada yang baik. Hanya kepada kami kalian kembali. Semua punya ujian. Ya. Tapi Allah pasti sayang sama kita dan selalu memberikan jawaban dari setiap ujian yang dikasih. Iya, Ma. makanya Igun lihat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua ujian sesuai kadar kemampuan kita. Contoh, SD yang diuji pelajaran SD kan. Ya. Lulus SMP yang diuji pelajaran SMP. Nggak bakal anak SD uji pelajaran SMP. Kita juga begitu. Iman kita setahap ini yang diuji ini. Ya. Gitu. Tapi yang aku senang perjumpaan kita hari ini, setiap apa yang aku tanya ke Mama, Mama ada ayat penyertanya ya, Mah ya. Emang Perhatiin nggak dari Quran tadi? begitu. Selalu ada jawaban di setiap pertanyaan di Quran ya Di Mah ya. Quran lengkap. Makanya kalau kita ngaku Islam, kaji Al-Quran. Semua jawaban kehidupan ada di Quran. Lengkap.
Jadi tidak ragu. Makanya mama tidak takut. Halal haram. Ada orang marah, lu lawan Quran. Buat cuma nyampein ayat kok, kewajiban. Iya. Kalau emang nggak nyampein dosa. Ini sebelum kita pamit nih Mah ya. Oh udah mau Itu pamit. kan hampir pamit. Oh, Mah. iya. Hampir, Mah. Itu kan di rumah tuh ada customer aku tuh Mah yang warnanya merah Mah, yang lampunya nyala Mah. Itu kan mata customer semuanya. Mah kasih pencerahan dong untuk customer aku di luaran sana nih, pecinta butik Haji Igun. Gimana caranya untuk mempererat hubungan suami istri agar bisa terus langgeng, bisa terus bahagia, komunikasi jalan. Oke. Jadi ibarat kata perkawinan bahasa kerennya til jannah. Jadi perkawinan yang samawa. Samawa. Sakinah mawadah warahmah. Kalian tahu. Dalam keluarga ada suami ada istri. Ada hak dan kewajiban. Tapi Allah berfirman, iya karena budu wa iya karena stain. Kewajiban dulu baru hak. Kewajiban suami buat istri mana? Hakul marati ala jauji. Ayut imah idatam. Wa yaksuha idak tasa. Wadibul wajha. Waliyukabbihu walajru ila filbet. Kewajiban suami hak para istri ada 5. 1. Suami wajib ngasih makan sama istri. Sesuai yang dimakan suami. 2. Suami wajib ngasih pakaian sesuai dengan pakaian suami. 3. Suami nggak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami nggak boleh memanggil istrinya panggilan buruk. Hei gendut, hei jenong, nggak boleh. Rasul aja kalau manggil kan ya Humairah. Nah, yang kelima, kalau berantem jangan suami keluar rumah. Di luar banyak cewek penggoda. Godain kita dong. Nah, apalagi di Kebon Sirih. Pernah ke Kebon Sirih? Gue orang Tanah Abang, Pak. Nasi uduk Mah, nasi uduk Kebon Sirih. Mama kan orang Tanah Abang, mertua mama di Masam 38 Tanah Abang nih untuk Kebon Sirih lampu. Tahu, aku ada toko sono. Nih dengerin, kalau di Kebon Sirih ini lampu merah. Dan Om tawar, diangkat roknya nih Pam, mulus gitu katanya. Godain kita dong. Jadi kalau Lu udah nggak di perempuan, sono kan Pam? Hah? Lu udah nggak kan Pam? Udah pindah. kalau Udah perempuan keluar rumah, kata suaminya, gua kagak ngusir, nyari serap di rumah. Makanya suami istri walaupun berantem bertahan di rumah, ketemu lagi, senyum lagi kan. Nah, sekarang kewajiban istri buat suami, hakuz zauji alal mar'ati, Allah tahjura pirasahu, wa antaburu kismahu, wa antuti amrohu, wa la tahruja ila bihidi, wa ridwan mayakrahu. Kewajiban istri hak suami. 1. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Waktunya tidur, suami tidur. Jangan pura-pura nonton TV di tengah rumah. Oh nggak boleh ya Mah? Nggak boleh. Bahkan kalau si istri udah di kamar, suami masuk langsung adepin. Jangan adep ke tembok. Oh Kalau nggak boleh Mah? nggak Sampai boleh. begitu Mah? Walaupun pegel adepin ya suami. Tawarin, abang mau ibadah nggak? Gitu. 2. Si istri tidak boleh menyembunyikan hak suami di tubuhnya. Kenapa? Orang menikah Anda lihat dalam An-Nisa pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisa. Suami istri itu pasangan. Pasangan. Ketika orang habis nikah, tubuh suami hak istri. Tubuh istri hak suami, bukan milik ya, hak beda, hak. Jadi kalau suami minta haknya yang ada di tubuh istri jangan ditolak. Nggak ada, udah habis salah. Kalau bininya bilang capek, ya udah abang kalau mau buka sendiri, tutup sendiri, begitu. Kalau nggak ditutup sendiri takut batok ayam, Pam. Gitu. Kemudian yang ketiga, istri wajib taat sama suami selama suaminya perintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tapi yang temporer, kalau yang rutin tidak masalah nggak izin. Izin sekali. Nah, kemudian yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah. Apalagi orang yang tidak disukai suami. Kenapa? Rumah punya kesucian. Rumah punya kehormatan, rumah punya harga diri, rumah punya kemuliaan. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang. Jangan sampai harga diri rumah tangga kita dijatuhkan oleh orang. Karena rumah tempat suami istri bercengkrama dengan anak dalam bercengkrama. Kalau ada tamu laki-laki di teras, biar kalau ada apa-apa tetangga melihat, begitu aturannya. Maka Berarti suami Islam itu benar-benar ngajarin segala rupanya. dari A sampai Z. Makanya A sampai Z Igun lengkap lihat ya. dalam Al-Baqarah 208. Ya ayuhan ladina amanu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, masuk Islam semuanya dari A sampai Z, jangan separuh-separuh. Kalau tidak kalian kemasukan setan. Masalah hukum pernikahan, masalah pemerintahan, masalah pergaulan, masalah masyarakat, masalah segala macam peperangan, di Quran semuanya lengkap. Tinggal dikaji doang, lalu diamalkan. Ya Allah. Ini kan sekarang nih banyak yang nonton udah pada malam nih. Mah doain kita yuk. Yuk. Kita doain semua yang nonton, insya Allah besok
bener-bener makin istiqomah, ibadahnya makin bagus, kerjaan lancar, utang piutang lunas, Ya. bahagia lahir batin dunia Emang punya akhirat. utang lu? Ya ada aja dikit-dikit mah. Ada aja Kasian dah lah. tipis. Utang-utang tipis mah. Doain kita dong mah. Oke, yuk kita angkat. Hadirkan hati anak-anak, kita mohon sama Allah, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak cucu turunan kami, anak yang soleh, anak yang solehah. Berikanlah ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Buat bekal ibadah kami, agar kami bisa membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami yang hadir di butik Haji Igun ini, manusia-manusia yang bermanfaat buat orang lain. Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Taqabbal minna. Mama terima kasih banyak Sami. udah mampir ke butik Haji Igun. Mama sehat terus, Atur makannya nuhun dijaga doanya. ya. Makan dijaga, Makannya sesuap-sesuap. dijaga sesuap-sesuap ya. Kalau Mama kan tadi suka Pam, ambilin dong Pam, bawa pulang ke Mama. Pam, bawain dong, Pam. Ini diaduk ya. juga. Ya Komplit Allah, loh, mana Nanti bisa taruh di kantong ya, makan mau dibikinin baju ada kantong sama kakak. bener. Ma ini bisa dibawa pulang ya, kalau Mama pegang nanti Mama riweuh. Ya, Mama ngemil dulu, oke? Terima kasih customer sudah menyaksikan butik Haji Igun. Insya Allah obrolan kita sama Mama hari ini banyak banget dagingnya. Amin. Sambil dicatetin karena dari tadi Mama tuh nggak berhenti. Tiap aku tanya, Mama menjawab dan memberikan ayat yang bersinggungan dengan apa yang aku tanyain. Betul banget. Banyak banget pelajaran yang kita dapatkan hari Enak ini. nih. Enak Gitu, ya Mah ya? Terima kasih Mama, terima kasih Pam, terima kasih semuanya, terima kasih. Bravo, bravo, bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.